Rismon, yang menarik dari apa yang dikatakan Bang Betor adalah nama politisi senior Andi Wijayanto ini disebut-sebut. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah jangan-jangan juga Anda sudah bertemu dengan Bang Andi Wijayanto dan menceritakan perkara ini? Ya, memang saya sudah bertemu ya di Semarang dengan Pak Andi Wijayanto, ya berkesempatan untuk bertemu dan kita tanyakan apakah mengenal tim Jakarta dan tim Solo yang disebut oleh Bang Betor Suryadi. Beliau mengatakan yang mengenal baik David ya, Anggit dan Widodo. Dan kami juga berkesempatan bertemu dengan para aktivis, sejumlah aktivis di Solo. Mereka juga mengenal ya tiga orang tersebut yang merupakan tim dari Solo, yaitu yang saya katakan tadi. Jadi memang confirm bahwa ketiga orang tersebut juga real begitu. Dan aktivis Solo juga mengetahui juga ya tentang Dani Iskandar kalau nggak salah, alias Denis. Jadi memang ya real. Inilah makanya kebenaran itu akan mencapai konvergensi, ya konvergensi di mana diawali dengan lembar pengesahan skripsi itu yang sangat modern dan satu-satunya di dunia, bahkan di Amerika pun belum ada lembar pengesahan skripsi sangat advance seperti itu di tahun 1985. Dan hari ini saya juga mengunjungi UGM ya untuk bertanya langsung khususnya di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ya untuk membandingkan bagaimana skripsi-skripsi tahun 1985 ketika Pak Joko Widodo katanya lulus tahun 1985. Dan herannya semua skripsi tahun 1985 itu sudah disita atau diamankan oleh pihak UGM. Padahal itu hak publik untuk melihat. Semua ijazah, ya, Bang? Semua skripsi tahun 1985 di tahun kelulusan katanya Pak Jokowi lulus, itu harusnya kan bisa diakses oleh publik, ya. Tetapi di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu semua skripsi tidak ada. Dan di ETD UGM, Electronic and Thesis Dissertation UGM juga tidak ada, hanya punya Pak Jokowi. Begitu, Bang. Apa yang dikatakan pihak UGM? Anda sempat bertanya nggak, mengapa skripsi tahun itu tidak ada semua? Petugas perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM hanya mengatakan silakan tanya ke bagian Humas UGM. Nah, setelah kita tunggu selama sekitar 2 jam, koordinator Humas UGM katanya petugas di sana itu sedang ada dinas di luar kota. Jadi minggu depan saya akan datang lagi sampai bisa bertemu dengan rektor dan wakil rektor UGM. Terutama wakil rektor UGM, Bu Uning, yang telah menjanjikan kami untuk merilis video pertemuan tanggal 15 April 2025. Supaya ya karena kami dituduh menghasut, di dalam pertemuan itu bisa kita buktikan bahwa kami tidak ada niat menghasut dan kami hanya datang ke tempat alma mater kami di mana kami dididik dan lulus. Begitu, Bang. Baik, saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, tanggapan Anda, skripsi tahun 85 ini tidak bisa diakses semuanya, padahal jika bisa diakses paling tidak bisa dibandingkan, kemudian bisa dikonfirmasi baik itu teksnya dan lain sebagainya. Ya, pertama sebenarnya kan keterangan ini lebih tepat dikonfirmasi kepada pihak UGM ya. Apakah benar yang disampaikan Bang Rismon ini kan harusnya dikonfirmasi ke UGM ya, karena ini kan cerita sepihak ya. Tapi sekedar informasi saja. Kemarin kan teman-teman mempersoalkan tidak adanya atau diamankannya beberapa koran di Kedaulatan Rakyat ya. Padahal itu memang sengaja diambil oleh Bareskrim ya, bahwa untuk apa? Untuk kepentingan pembuktian di sana gitu sifatnya. Jadi kembali lagi kalau sudah siap tersangka, padahal ini kan diambil untuk pembuktian. Lalu dianggap seolah-olah diamankan atau diapakan gitu. Padahal ini jelas untuk kepentingan pembuktian. Manakala nanti ada pihak-pihak eksternal ingin menguji apa yang terjadi di Bareskrim, maka semua evidence sudah di tangan penyidik. Jadi saya juga tidak tahu pasti apa yang terjadi terhadap skripsi ya, bukan ijazah, beberapa contoh skripsi. Ya, tapi apakah ini juga bagian dari itu? Maka sebenarnya untuk hal ini lebih bagus kita tanyakan kepada pihak UGM. Tapi menarik satu mungkin, Bang, mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Betor Suryadi ini ya.
Kalau nggak salah Pak Beto Suryadi ini kan waktu itu juga sempat datang dengan rombongan Pak Rismon, datang ke UGM Pak ya. Waktu datang ke UGM itu ramai-ramai dengan rombongan Pak Rismon. Saya tidak kenal Pak Betor, sampai saat ini juga saya nggak terkenal, cuma tahu dari media. Iya, tapi ada satu tayangan yang bilang waktu itu juga ada dalam rombongan, katanya duduk sebelah kiri. Artinya kalau betul itu berita, ya intinya kan Pak Betor ini kan sebenarnya orang lama, ya orang lama yang sudah mengikuti proses ini, tapi baru membangun cerita baru gitu loh. Jadi saya sih melihat ini hanya sebuah kejutan-kejutan saja untuk mencoba mementahkan apa yang terjadi di Barreskrim hasil puslapor. Apalagi kalau kita ikuti, ya dari segi tata waktu yang dijelaskan pun juga membingungkan. Waktu ditanya oleh reporter iJus, dari mana Anda tahu ini, kepalsuan ini dari cerita Bambang Tri, padahal itu tahun 2022. Tentang terkait mantan rektor Pak Sofyan itu juga 2025. Jadi bagaimana di 2012 ya mencurigai ada kepalsuan, tapi berangkat dari data tahun 2022 dan 2025. Jadi banyak yang tidak logik. Lalu juga sifatnya ini kan testimonium di auditu. Jadi cerita dari cerita dalam hukum itu tidak bisa cerita dari cerita itu menjadi pegangan ya. Ada istilahnya testimonium di auditu ya. Harus orangnya langsung menjelaskan langsung, itu pun diuji. Oke. Apakah dia relate dengan circumstance evidence lainnya atau sekedar membangun cerita baru ya untuk mencoba menggugurkan hasil Barreskrim. Jadi kalau saya sih melihat ini lebih kepada gimmick-gimmick ya. Apalagi saya tidak percayalah partai sebesar PDIP mengusung gubernur 1 kali, presiden 2 kali, apalagi sudah diketahui oleh para petinggi adanya misalnya ijazah palsu. Saya pikir ini riskan sekali sebenarnya digulirkan ya, tapi saya nggak ngerti juga ini arahnya kemana. Ya, apalagi politisi senior nama Andi Wijayanto begitu berani disebut-sebut, padahal waktu itu PDI Perjuangan kan mengusung Pak Jokowi di Pilkada Jakarta begitu, Bang Rifai. Betul, dan saya ikuti juga waktu wawancaranya Bang Rismon dengan Pak Andi ya. Pak Andi itu hanya menjelaskan beliau tim ses, beliau bertanggung jawab terhadap administrasi, beliau mengenal nama-nama, tapi beliau sendiri juga tidak bilang bahwa ada kerjasama untuk memasukkan dan segala macamnya. Jadi saya pikir ini berita sepenggal-sepenggal yang masih harus diuji gitu ya. Terus yang menarik satu lagi, kalaupun diikuti cerita itu pertanyaannya Pak Jokowi 2 kali ikut Pilkada Solo, lalu pakai ijazah UGM yang mana kan begitu. Jadi menurut saya ini masih jauh lah, artinya bahwa mau dicoba ini di-challenge untuk menggoyang hasil puslapor, saya menghormati. Tapi baik. Kita tetap harus konsen dengan fakta-fakta yang sudah teruji. Mungkin itu komentar sebentar. Bang Rismon, silakan ditanggapi. Berani gak untuk di-challenge argumentasinya, kemudian apa kata-kata Betor ini jika memang harus diuji kan artinya harus ada bukti-bukti yang memang untuk membuktikan pernyataannya begitu? Ya, pihak kami ya, karena kita harus berbasis sains dan materi, coba Barreskrim maupun Polda Metro Jaya itu jangan cherry picky ya, jangan memilih-milih saksi yang berkenaan dengan kesaksian Pak Jokowi, dipanggil, diperiksa. Nah ini yang kontra juga harusnya dipanggil dan diambil keterangannya, seperti Pak Betor Suryadi, Denny Iskandar, David, Anggit, dan Widodo. Kenapa tidak begitu? Lalu kita tuntaskan dengan bagaimana uji kertas tersebut di 2 tempat berbeda selain di Barreskrim. Begitu loh, di Puspom TNI AD ataupun seperti yang saya bilang itu laboratorium yang lebih advance itu ada di BRIN yang tingkat kepakarannya jauh lebih tinggi begitu. Jadi semua ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan gampang, tetapi jangan cherry picky ya. Cherry picky dalam memanggil saksi, panggil juga semua, ambil keterangannya di pasar pramuka mana, siapa yang membuat. Begitu loh. Karena apa? Karena kalau kita cari pikir maka kebenarannya itu jadi memihak. Maka tidak menjadi kebenaran hakiki. Apalagi ya sampai saat ini tidak bisa dibuktikan dari pengacara Jokowi maupun pihak Pak Jokowi. Belum ada lembar pengesahan skripsi se-advance, semodern lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Di Amerika pun tidak ada itu. Itu tidak masuk akal lembar pengesahan seperti itu. Yaitu